sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya kembali dalam acara serial podcast kita. Masih dalam rangka dalam memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2020. Baik, perkenalkan saya Dr. Paramita. Untuk serial kali ini kita akan membahas tentang penglihatan kabur dan kencing manis, waspada diabetik retinopati. Dan tentunya di sini saya sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja ahli di bidangnya. Untuk itu saya perkenalkan Dr. Surya. Say hi. Halo Halo, dok. Halo dok, apa kabar? baik, Dokter Mita. Paramita ya. Oke. Jadi dok, untuk mempersingkat waktu aja nih dok ya, Mm-mm. kita bincang-bincang nih dok ya. Ya, Jadi untuk kendala nih sebenarnya kencing manis ini banyak ya di masyarakat. Untuk menderitanya sendiri udah nggak usah diragukan lagi, tentu banyak ya di rumah mm-mm. sakit juga sudah banyak yang kontrol. Ya, Untuk kencing manis ini sendiri sebenarnya kan bisa terjadi komplikasi ke oke, mata. Untuk komplikasi ke matanya itu sendiri apa aja sih dok? oke. Terima kasih sebelumnya Iya. sudah diundang ke acara podcast ini. Oke, Iya. baik, menyambung pertanyaan yang tadi. Mm-mm. Sebenarnya sih komplikasi diabetes itu ada banyak di Mm. mata. Cuman Iya. salah satunya paling sering adalah diabetik retinopati. Mm. Di mana pengertian diabetik retinopati itu sendiri secara sederhananya adalah kerusakan pada lapisan retina yang disebabkan oleh penumpukan kadar gula darah. Nah, Hmm. di mana kita ketahui kadar gula darah yang tinggi itu disebabkan oleh penyakit diabetes retinopati, diabetik. Ya, jadi memang karena masalahnya kencing manis karena gula darah, jadi gula darah sendiri sendiri itu bisa menyerang saraf di mata ya dok ya, Iya, lapisan retinanya. iya. Sebenarnya kalau misalnya seseorang ini yang dengan kencing manis, terus dia Mhm. sudah mulai menderita suatu diabetik retinopati, bagaimana sih orang itu tahu untuk bisa mendeteksi secara dini, ini bahasa kerennya, atau dia tahu lebih awal, kayaknya saya nih Mhm. ada ke arah gejala diabetik Mhm. retinopati ini bagaimana dok? Iya, jadi sayangnya Hmm. diabetik retinopati ini baru muncul gejalanya kalau sudah tahap lanjut Hmm. gitu. Jadi kalau seandainya sudah tahap lanjut itu gejalanya biasanya matanya buram, Ya. muram atau melihat bayangan hitam, Mm-mm. titik-titik hitam gitu. Itu yang paling sering. Oke. Jadi untuk deteksi awal sebenarnya disarankan Mm. setiap penderita diabetes minimal melakukan screening 1 tahun sekali. Oke. Jadi biasanya pada tahap-tahap awal diabetes retinopati itu justru tanpa gejala gitu. Jadi pasien-pasien datang biasanya gejalanya sudah lanjut. Oke. Jadi penanganannya lebih kompleks gitu. Jadi maksudnya untuk screening 1 tahun sekali nih penderita diabetes ini, oh saya baru tahu saya kencing manis nih sekarang. Hmm. Sebaiknya memang tetap screening ke mata walaupun ada keluhan dan atau Mm-mm, tidak ada mm-mm, keluhan mm-mm, mm-mm. seperti itu. Iya, Terus jadi maksudnya kapan sebaiknya dia datang screening? Apakah setelah berapa tahun berobat atau memang langsung dia akan screening setelah dia tahu dia kencing manis, dok? jadi ya sebenarnya sih sedini mungkin lebih Hmm, bagus gitu. lebih bagus. Jadi permasalahannya kan seperti kita ketahui ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2 udah Iya, diabetes. iya. Jadi kebanyakan sih penderita tipe 2 itu terdeteksinya sudah terlambat, biasanya sudah lama. Sebenarnya dia sudah Mm-mm. dari lama dia menderita, cuman baru ketahuan belakangan. Hmm. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa setiap penderita diabetes itu Mm-mm. kurang lebih 15 tahun dari terdeteksi itu sudah memiliki gejala-gejala diabetik retinopati. Jadi lebih baik lebih awal diperiksa lebih bagus gitu. Oh, iya, berarti screeningnya dilakukan sesegera mungkin ya Mm-mm. untuk tahu dan agar tidak terlambat ya seperti Mm-mm. itu ya dok. Nah, terus ini agak lebih ribet pemahamannya ya. Jadi gimana sih caranya kita itu tahu kalau misalnya kita nih ditegakkan, oh ini adalah diabetik retinopati atau bapak atau ibu nih sekarang sudah mengalami diabetik retinopati. Gimana sih cara menegakkan diagnosisnya Mm-mm. dok? Jadi penegakan diagnosis ya dengan pemeriksaan khusus Mm-mm. di mata biasanya. Jadi secara teknisnya penderita datang, pertama kita cek tajam penglihatan Mm. gitu. Biasanya karena tahap-tahap awal sih biasanya tajam penglihatan masih bagus. Mm-mm. Cuman yang sudah tahap lanjut biasanya tajam penglihatan sudah menurun. Bahkan kurang dari 1 meter jarak Mm. pandangnya. Itu ya. Pertama lapangan pandang, yang kedua nanti kita periksa retinanya sendiri. Mm. Pemeriksaannya namanya funduskopi.
Oke. Jadi untuk sebelum diperiksa itu kita biasanya teteskan tetes mata dulu, tujuannya untuk melebarkan pupil. Nanti setelah pupil lebar kita periksa. Nah dari pemeriksaan itu kelihatan Hmm. apakah penderita diabetes tersebut sudah Hmm. mempunyai diabetik retinopati atau tidak. Nah, ini perlu dicatat ya dok bahwa gejala ini atau tanda-tanda yang ada di saraf ini sudah bisa muncul bervariasi walaupun tajam penglihatannya kadang dirasakan pasien masih bagus ya. Jadi belum tentu artinya pasien itu harus lebih waspada bahwa walaupun kadang-kadang kan penglihatannya turun sedikit aja tapi pasien tuh merasa oh nggak biasa ini udah karena tua gitu tanpa mereka sadari sebenarnya ini terjadi komplikasi ya dok dari penyakitnya sendiri. Iya, jadi ya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kembali lagi ke screening awal gitu. Begitu penderita didiagnosis dengan diabetes, alangkah baiknya memeriksakan kesehatan matanya secara rutin, berkala setahun sekali misalnya gitu. Karena kita kan kadang-kadang tidak menyadari. Ya seperti saya bilang, sayangnya kebanyakan penderita diabetes retinopati itu datang sudah kondisinya agak parah, terlambat, karena ya benar-benar drastis turun penglihatannya gitu. Oke. Alangkah bagusnya kalau masih di tahap-tahap awal. Jadi semakin cepat ditemukan maka kita bisa melakukan lebih banyak penanganan Iya. ya dok. Nah bicara tentang penanganan sendiri di diabetik retinopati, kalau kita punya pasien sudah terdiagnosis diabetik retinopati, itu jenis-jenis penanganan yang bisa dilakukan di bidang mata itu apa aja dok? Oke, jadi kalau bicara penanganan, sebenarnya tergantung lagi ke stadium diabetik retinopati. Kalau misalnya masih tahap awal biasanya kita lakukan observasi gitu. Misalnya diabetik retinopatinya masih ringan sekali gitu, pendarahannya masih 1-2 titik seperti itu. Biasanya kita lakukan pemeriksaan rutin berkala 3-6 bulan sekali. Kontrol lagi gitu. Tapi kalau sudah mulai ke tahap yang lebih berat, misalnya ada pembengkakan retina, ada pendarahan yang luas, mulai terbentuk pembuluh darah baru, baru kita mulai ke penanganan yang lebih spesifik. Penanganan tersebut dapat berupa injeksi, suntikan obat ke dalam bola mata. Yang kedua, tindakan laser retina. Yang ketiga, kalau sudah perdarahannya luas dan menutupi pandangan, biasanya kita sarankan untuk melakukan operasi vitrektomi, pembersihan vitreous itu. Oh iya, banyak ya dok ya. Penanganan di bidang kita itu berarti tergantung dari kondisi dari setiap masing-masing pasien ya. Jadi ada variasi dari penanganannya sendiri. Cuman perlu ditekankan kalau kita sudah mengarah ke penanganan yang spesifik yang seperti saya bilang tadi, suntikan, laser, operasi, bahkan sampai operasi, itu berarti target kita sebenarnya bukan untuk menyembuhkan lagi, tapi untuk mencegah perburukan. Gitu. Iya. Ini perlu diperhatikan ya dok, ternyata memang terapinya dilakukan memang untuk mencegah perburukan ya, bukan untuk menyembuhkan. Jadi sebenarnya poin paling penting adalah pasiennya apakah mengontrol gula darahnya atau seperti apa dok? Jadi ya itu, deteksi dini yang paling penting sebenarnya. Gitu. Iya, untuk kondisi gula darah sendiri dari pasien kalau sudah terjadi komplikasi ke mata itu termasuk mereka, apakah mereka orang-orang yang mengontrol gula darahnya dengan baik atau tidak biasanya dok? Jadi sebenarnya sih ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, ada beberapa untuk ya istilahnya pencegahan gitu ya. Terutama yang pertama pada penderita diabetes, yang paling penting ya gula darah harus terkontrol bagus gitu. Misalnya kadar gula darah rutin atau HbA1c seperti itu harus rutin dikontrol, obat terus diminum. Soalnya kebanyakan pasien yang datang periksa itu kadang-kadang mereka merasa gulanya sudah di bawah 200 misalnya, udah dibilang normal, mereka stop obat. Terus datang kontrol, ternyata gulanya kembali 300 dan dengan perdarahan di retina, di saraf mata gitu. Jadi kunci yang pertama kontrol gula darah. Yang kedua, seandainya ada hipertensi itu juga harus dikontrol bagus. Jadi gula darah sudah tinggi, tensi juga tinggi, itu mempercepat perburukan. Jadi mempercepat timbulnya diabetik retinopati. Selain itu ada juga faktor kolesterol. Kolesterol yang tinggi juga sama memperparah kondisi. Jadi idealnya ketiga faktor itu dikontrol. Gula, tensi, kadar kolesterol.
Itu tentunya juga dengan obat-obatan ya, Dok, Mm, dikontrolnya ya, iya. untuk mengontrolnya. Mm. Apakah ada cara lain untuk mencegah dari diabetik retinopati itu sendiri, Dok? Pencegahannya ya, ya prinsipnya sama seperti itu, kadar gula, Mm-mm, tensi, kolesterol, ditambah dengan mungkin olahraga rutin, mm-mm, olahraga, konsumsi makanan yang sehat, mm-mm, gitu, mengurangi rokok, misalnya mm. alkohol, seperti itu juga. Oh, jadi Mm, tetap harus menerapkan pola hidup sehat ya Iya, intinya ya. kurang lebih seperti itu. Oh, jadi ini sebenarnya adalah penjelasan singkat dari diabetik retinopati itu sendiri ya. Ngomong-ngomong nih kan sebenarnya kalau di masyarakat itu kadang-kadang mereka sering sekali datang nih Dok dengan kencing manis kan, datang berobat nih Hmm. ceritanya. Terus mereka ternyata begitu tahu ada mereka menderita kencing manis, terus yang tadi seperti dikatakan kita kan dari bidang kita kan hanya melakukan pencegahan perburukan nih Hmm. dengan 3 tindakan. Hmm. Itu kira-kira selama ini kendala-kendala yang dokter hadapi, ada nggak pasien yang takut tiba-tiba kalau dokter kasih tahu ini nih bola matanya harus disuntik atau ini nih bola matanya harus dioperasi, ada nggak kendalanya Dok? Ada beberapa yang Hmm. tidak mau dilakukan atau Hmm. seperti apa Dok? Oke, jadi sebenarnya ya kalau didengar sih terapinya kedengarannya serem ya, suntik Mm-mm, ke dalam bola mata, masukkan obat, mm-mm, operasi, membersihkan, secara teknis sih itu kayak isi bola mata mm-mm. dibersihkan di dalam. Serem ya, saya aja serem dengar. Kedengarannya serem, cuman ya ya karena sudah tahap yang lanjut ya mau nggak mau harus dilakukan, kalau enggak ya semakin memperparah kondisi. Oh, iya. Makanya untuk menghindari hal seperti itu, yang paling penting ya adalah pencegahannya itu, deteksi dini, pencegahan, Nah, gitu. itu berarti prinsip yang harus dipegang Mm-mm, ya. mm-mm, Berarti pasien ingin seperti apa? Apakah ingin mm-mm, mempertahankan penglihatan yang mm-mm, seperti itu memang dengan terapi yang ada atau tidak? Itu mm-mm, tergantung dari pilihan pasiennya ya, Dok ya. mm-mm, Terus Dok, kalau misalnya pasien-pasien selama ini kan datangnya sudah dalam kondisi yang cukup terlambat ya, itu mm-mm. sebenarnya di sini emang penting menerapkan screening kan Dok ya. Untuk dokter sendiri sebenarnya screening itu sudah pernah maksudnya disemarakkan gitu bahwa memang orang yang kencing manis itu memang harus screening, ada nggak program-programnya Dok? Iya, setiap pasien yang datang berobat sih, pasti saya beritahu untuk rutin memeriksakan terutama anggota keluarga yang lain, Mm-mm. ya apalagi anggota keluarganya ada mengidap diabetes Mm-mm. seperti itu, Iya, kemungkinan ada risiko faktor genetik keturunan seperti iya, itu, jadi anggota keluarga yang lain lebih lebih segera iya. diperiksakan biar nggak terlalu terlambat gitu. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari dokter. Jadi kita rangkum aja mungkin untuk diabetik retinopati ini mungkin memang terjadi itu pada orang-orang dengan penderita kencing manis ya dok ya, di mana nanti screening awal itu memang sangat diperlukan ya dok. Mm-mm. Jadi screening rutin itu diperlukan sekali. Jadi walaupun belum ada keluhan sampai ke mata kabur, screening tetap harus dilakukan secara rutin ya dok ya, untuk melakukan penanganan lebih lanjut ya dok ya. Iya. Senang sekali berbincang dengan dokter, lama sekali dokter ya. Penjelasannya juga cukup jelas ya dok ya. Ya mungkin segitu aja sih dari kita ya, untuk penjelasan tentang diabetik retinopati ini. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat juga untuk masyarakat, jadi mengenal lebih jauh tentang apa sih itu diabetik retinopati, siapa saja sih yang bisa menderita diabetik retinopati, terus apa yang bisa kita lakukan untuk tahu bahwa kita menderita diabetik retinopati ini, terus kita tahu bagaimana cara pencegahannya juga ya, dengan tentunya dengan pola hidup sehat ya dok ya. Ya, Tetap pola hidup sehat dok? Apakah tentu dokter saja. dengan pola hidup sehat? Ya memang harus pola hidup sehat ya dok ya. Dan Oke. jangan lupa bahagia ya dokter. Ya, terima kasih. Baik ya, semoga saja memberikan manfaat dan kejelasan untuk sore hari ini. Saya tutup. Terima kasih semua, selamat sore.